Pelangi di ujung senja. Jangan pernah menabur luka yang sama, sebab maafku tak lagi sama. Bapak memanggil saya. Aku membuka sedikit pintu kayu jati yang menjadi akses satu-satunya untuk masuk ke ruangan ini. Menggeser tubuh agar dapat melesak lebih dalam, aku memindai ruangan berukuran 5x4 ini. Ada rak di sudut kanan, sofa kecil di sudut kiri yang dihiasi lukisan sawah yang menguning di atasnya, serta meja kerja di bagian tengah. Duduk, Riz. Pak Reza menurunkan kaca yang membingkai matanya, meletakkan map yang ada di tangannya ke samping kiri, kemudian mengambil map di sebelah kanannya. Besok kita ada meeting dengan kantor cabang. Saya sudah menghubungi Laras untuk ikut menemani saya, tapi dia sedang mengerjakan proyek dengan pihak Aditama. Jadi, besok kamu yang mewakili Laras. Pak Reza menyerahkan map merah menyala itu padaku. Aku membaca sekilas tentang rencana meeting besok. Keningku menggeret. Ini pertama bagiku mengikuti meeting dengan pihak kantor cabang karena memang sebelumnya Laras yang selalu hadir bersama Pak Reza. Baik, Pak. Nanti saya akan belajar dengan Laras. Lelaki berusia 50-an lebih itu mengangguk, lalu kembali menaikkan bingkai kacamatanya. Saya permisi, Pak. Aku membalik tubuh dan berjalan menuju pintu. Gerakan tanganku yang membuka gagang pintu terhenti ketika Pak Reza menyuruhkan namaku kembali. Saya turut berduka dengan apa yang terjadi pada pernikahanmu. Semoga kamu mendapat suami yang lebih baik. Aku mengangguk dan memberikan senyum terbaik sebelum keluar. Terima kasih, Pak. Pak Reza sudah seperti orang tuaku sendiri. Beliau selalu baik pada bawahannya, mengayomi yang lebih muda, dan tak pernah pilih kasih. Terbukti saat menikahkan putrinya, seluruh karyawan diundang. Aku keluar seraya memegang map merah. Langkahku berbelok menuju meja Laras sebelum ke mejaku sendiri. Laras masih sibuk menelepon dengan seseorang, tampak kerutan di dahinya yang semakin banyak. Hampir 15 menit hanya menunggu orang lain berbicara dengan benda mati. Akhirnya Laras selesai dengan panggilannya. Ada apa? Laras masih betah menatap ponselnya dan mengutak-atik sebentar. Sementara bibirnya sudah mengoceh padaku. Aku harus gimana? Gimana apanya? Kali ini perhatian Laras sepenuhnya tertuju padaku. Matanya menyipit, menelisik kegelisahan yang sejak tadi kupendam. Aku enggak pernah ikut meeting ke cabang, Ras. Ajarin. Laras tergelak. Tangan kirinya memegang perut, sementara tangan kanannya menutup mulut, takut mengganggu yang lain dengan suaranya. Makanya besok ikut, biar tahu gimana. Aku mengembuskan napas keras sekali, pun bola mataku turut berotasi. Kamu mau kantor kita dapat nilai minus, Ras? Ya enggak lah, Laras menatapku sengit. Makanya kasih tahu gambaran meeting besok itu kayak gimana, biar aku enggak kosongan kayak orang bego.
Laras mengangguk, sepertinya dia mulai paham maksudku. Besok itu ya kayak meeting biasa, Riz. Presentasi, sharing antar anak cabang, pengajuan dana, lalu makan-makan. Mataku semakin melebar. Makan-makan. Ya kali aja, Bu Janda mau tasyakuran ngajak anggota cabang makan-makan biar ada yang kecantol. Laras terkikik geli, sementara aku hanya melempar bibir datarku. Awas ya, ntar kalau aku dapat lagi bos-bos beneran, kamu enggak kutraktir. Aku berdiri dari meja Laras, percuma juga berbicara serius padanya saat ini. Karena baginya, mungkin ini adalah meeting biasa. Tapi bagiku ini rapat penting, karena aku harus bisa tampil maksimal agar karirku tetap bertahan. Pagi yang dingin semakin menambah gigilku, bukan karena bekunya menusuk tulang, namun lebih kepada detak jantungku yang tak berhenti berolahraga. Aku tiba di kantor pukul 6.15. Setelan kemeja coklat muda dengan rok pensil coklat tua membalut tubuhku yang masih setia dengan angka 55 kilo. 15 menit menunggu Pak Reza datang, kami akhirnya berangkat ke kantor cabang yang berada di tengah-tengah kota. Kantor tempatku bekerja memang bergerak di bidang jasa asuransi yang terletak di pinggir kota, anak cabang Surabaya. Sebagai staf keuangan, tentu saja pekerjaanku tidak jauh-jauh dari sekedar menghitung anggaran masuk dan keluar. Tidak pernah harus berhadapan dengan banyak orang, lain dengan Laras yang kebetulan menjadi kepala staf keuangan yang mengharuskan dia tampil di depan para petinggi kantor. Kamu sudah sarapan? Pandangan Pak Reza masih lurus ke depan, memindai jalanan. Belum, Pak. Tadi hanya minum sereal. Aku meringis berusaha terlihat normal, sedikit mencairkan suasana. Kalau begitu kita sarapan dulu. Di dekat kantor ada tempat makan yang enak. Pak Reza menghentikan mobilnya ketika ada si merah yang menyala di tepi jalan. Bagaimana? Pak Reza menoleh, yang kubalas dengan sebuah anggukan. Tiga puluh menit kemudian, Pak Reza menepikan Fortuner kesayangannya di depan sebuah rumah makan. Kami berdua turun lalu duduk di meja paling ujung dekat pintu masuk. Ada berbagai menu masakan Jawa Timuran di sini. Aku memutuskan menyantap soto ayam dengan segelas es teh tawar. Sementara Pak Reza memilih nasi rawon. Kami makan dalam diam, lebih memilih menikmati suap demi suap nasi yang bercampur kuah. Sesekali Pak Reza menawari kerupuk udang yang tersedia di toples besar di atas meja. Satu sedotan terakhir dari segelas es teh tawar telah sempurna berpindah ke lambungku. Aku mengucapkan terima kasih pada Pak Reza karena sudah mengajak sarapan di sini. Pak Reza kemudian berdiri hendak membayar ke kasir setelah berdebat kecil denganku tentang siapa yang harus membayar. Namun, langkah beliau terhenti ketika dari arah jam 2 ada seorang lelaki yang memanggil namanya. Dua orang lelaki itu saling berjabat tangan dan berpelukan ala lelaki. Pak Reza tersenyum lalu menanyakan kabar pada lelaki satunya yang kutaksir berusia 40-an. Mereka lalu mengobrol sebentar,
lalu terhenti ketika Pak Reza menoleh padaku. "Oh iya, kenalkan Gah, ini Rista, staf keuangan kantorku." Lelaki itu mengulurkan tangannya, tak lupa sebingkai senyum dia tawarkan. "Manggala Widyatmaka." Aku menjabat lelaki itu, genggaman tangannya yang hangat mengalir ke bibirku. Aku tersenyum seraya menyebut namaku. "Anila Rista Swadina, panggil saja Rista, Pak." Setelah membayar sarapan, kami segera beranjak menuju mobil, meninggalkan Pak Manggala yang masih sibuk menerima telepon dari sekretarisnya. Kata Pak Reza, kantor cabang sudah dekat, kurang lebih 200 meter dari rumah makan tadi. Sepanjang jalan, Pak Reza pun bercerita tentang temannya itu yang kutanggapi dengan senyuman ala kadarnya. Bersambung. Bagaimanakah kisah Rista setelah ini? Tunggu di episode berikutnya ya.